Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi Bapak Febrizal. Perkenalkan, nama saya Haryanto Simorangkir, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah tentang analisis sistem informasi pengolahan data siswa berbasis web pada SMK Labur Pekanbaru. Latar belakang masalah. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menjadi tuntutan di dalam memberikan informasi yang cepat dan tepat serta akurat pada perusahaan, rumah sakit, yayasan, pendidikan, dan lembaga-lembaga dan instansi pemerintah. Sudah bagus dan harus menerapkan sistem komputerisasi sebagai sarana utama dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam pekerjaan. Sekolah Menengah Kejuruan Labor merupakan suatu instansi pendidikan yang memiliki tugas sebagai prasarana dalam pendidikan yang jurusan keahlian yang berorientasi pada lapangan pekerjaan. Pada Sekolah Menengah Kejuruan Labor dibagi menjadi beberapa bagian sesuai kejuruannya masing-masing. Permasalahan yang ada sekarang ini adalah kelemahan dan kekurangan yang ada dalam hal penyimpanan, pengolahan, serta penyampaian informasi yang terjadi pada sekolah ini, yang meliputi data siswa, data guru, nilai siswa, dan penjadwalan mata pelajaran yang seringkali terjadi kerangkapan data karena data yang sudah diolah tidak terorganisasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan suatu rancangan sistem informasi sekolah yang bisa mengintegrasikan data-data tersebut pada suatu database yang terpadu sehingga dapat membantu dalam hal pengolahan data untuk proses penyampaian informasi. Mengingat sekolah ini sudah mempunyai akses internet, maka untuk mengoptimalisasikan pemakaian dan nilai manfaat dari sistem informasi yang akan dibangun ini, sistem akan dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis web yang mendukung multi-user, sehingga nantinya akan memudahkan proses pengolahan data siswa dan juga mempercepat 1-2 penyampaian informasi, serta mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data seperti kerangkapan data. Dari latar belakang tersebut, maka penulisan memilih topik permasalahan yang dibahas dengan judul Analisa Sistem Informasi Pengolahan Data Siswa Berbasis Web pada SMK Labor Pekanbaru. Identifikasi masalah. Masalah tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pada bagian pengelolaan akademis masih manual. Yang kedua, pada bagian akademis belum terdapat program yang mendukung dalam proses kerja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem informasi pengolahan data siswa berbasis web pada SMK Labor Pekanbaru. Batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi pengolahan data siswa atau disebut dengan SIPEDAS. Ini menyediakan informasi tentang data siswa, data guru, data kurikulum, data kelas, data bidang studi, dan nilai siswa. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem menggunakan analisa PHS. 3. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang keempat, penelitian tugas akhir dilakukan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, integrasi dengan localhost. Tujuan penelitian. Tujuan utama diadakannya dan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang serta mengimplementasikan suatu sistem informasi pengolahan data siswa berbasis web pada Sekolah Menengah Kejuruan Labor Pekanbaru, yang gunanya untuk mempermudah dalam memperlancarkan kegiatan-kegiatan di dalam 1-3 pengolahan data-data para siswa atau siswi. Secara khusus dilakukannya penelitian ini bertujuan antara lain: 1. Membangun sistem untuk menggantikan sistem yang berjalan pada saat ini. 2. Mempermudah dalam hal pengolahan data siswa atau siswi. 3. Mempermudah pencarian data dan penyajian informasi yang diperlukan. 4. Memberikan informasi dan laporan yang cepat kepada pimpinan dan pihak yang membutuhkan. Landasan teori. Landasan teori. Pada bab ini membahas pemecahan masalah secara teoritis, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dan konseptual yang menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari kumpulan teori yang merupakan penyelesaian permasalahan berkenan dengan topik dan fokus kajian. Metodologi penelitian. Pada bab ini membahas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dari perumusan masalah sampai pada kesimpulan yang membentuk suatu alur yang sistematis. Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman 1-4 dalam melaksanakan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu: yang pertama, tahap persiapan. Setelah itu tahap pengumpulan data. Setelah itu tahap analisa. Setelah itu tahap perancangan.
Lalu tahap penulisan laporan. Metodologi penelitian. Alur penelitian. Di dalam alur penelitian ada 5 tahap. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah merancangkan pengumpulan data atau perancangan bagaimana cara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tugas akhir ini. Yang B, penentuan data yang diperlukan. Menentukan data-data apa sajakah yang diperlukan. Data-data yang diperlukan yaitu 1. Data untuk literatur yang berkaitan tentang penelitian seperti yang ada pada bab 2. Yang kedua, data tentang sistem yang sedang berjalan pada sekolah untuk analisa. Yang C, mendesain alat pengumpulan data atau membuat alat bantu untuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, studi pustaka atau menggunakan pustaka-pustaka yang telah ada untuk digunakan sebagai referensi atau bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. 2. Pengamatan atau observasi. Mengadakan pengamatan bahkan digunakan sebagai bahan pembanding. Langsung ke objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan observasi dengan melihat langsung proses-proses kerja pada bagian akademik dan kepegawaian. Sedangkan untuk guru dan siswa juga dilakukan observasi melihat proses belajar mengajar. Hasil dari observasi digambarkan dalam bentuk flowchart. Yang ketiga, wawancara. Peneliti bertatap muka langsung dengan sumber informasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, bagian akademik, dan bagian kepegawaian. Yang tahap kedua, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini yang dilakukan adalah yang A, pengumpulan data. Pada tahapan pengumpulan data ini yang dilakukan seperti mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dari permasalahan tersebut diketahui mengenai sistem yang sedang berjalan saat ini. B, tinjauan sekolah. Tinjauan langsung ke sekolah yang bersangkutan mendapatkan data-data pendukung untuk proses melakukannya. Yang ketiga, tahap analisa. Pada tahap ini yang dilakukan adalah analisa PHS, yaitu membahas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data sehingga lebih memperjelas pengolahan data dalam menganalisa sistem. Penulis menggunakan analisis PHS atau disebut dengan Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, and Service sebagai alat ukur untuk menentukan sistem baru layak atau tidak. Karena 6 aspek ini
harus mengalami peningkatan ukuran yang lebih baik dari sistem lama. Tahap yang keempat, tahap perancangan sistem. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, perancangan basis data dan juga interface. Kemudian dilanjutkan kembali membuat kamus data. Setelah semuanya sudah dirancang, maka kegiatan selanjutnya mempersiapkan hardware dan juga software pendukung untuk sistem yang akan ditawarkan. Yang kedua, pembuatan coding. Membuat program dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk pemrograman aplikasinya menggunakan PHP. Untuk database-nya menggunakan MySQL. Tahap yang kelima, tahap pengujian atau dokumentasi. Yang pertama, pengujian sistem melakukan pengujian terhadap sistem yang ditawarkan. Apakah masih ada kesalahan dalam pembuatan program atau tidak. Yang kedua, membuat dokumentasi. Hasil penelitian berupa laporan tugas akhir, pembuatan dokumentasi sistem sesuai dengan format penyusunan tugas akhir yang berlaku dan membuat tata cara penggunaan sistem agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Sekian presentasi dari penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih, selamat sore.